akan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
GKJ Pengging yang saya kasihi, Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pemuda pada Minggu 29 November. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita. Kembali Allah, kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada hari ini Tuhan pertemukan dengan saudara-saudara kami, sahabat pemuda dan remaja GKJ Pengging. Dan kami sebentar lagi hendak memulai renungan kami. Kiranya Tuhan memimpin jalannya ibadah remaja ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga sabda Tuhan yang kami santap bersama-sama ini dapat memberikan iman pengharapan dan kekuatan baru bagi sahabat-sahabat kami di GKJ Pengging ini. Sehingga pemuda tergugah hatinya untuk setia di dalam mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di gereja GKJ Pengging ini. Demikianlah ya Tuhan, doa pengharapan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, pemuda remaja GKJ Pengging, renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya pasal 64, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yesaya pasal 64 ayat yang pertama sampai yang ke-9, demikianlah sabda kebenaran Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam ibadah kita pada hari ini.
Saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. 1 bulan lagi kira-kira lamanya kita menanti-nantikan masa Natal. Dan pada hari ini kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Bacaan kita di dalam ibadah-ibadah, kita sering mendengar dan menyimak bahwa di masa Advent kita diingatkan tentang hal berjaga-jaga, berdoa, dan bertobat. Pada renungan kali ini kita diingatkan lagi untuk pentingnya hidup di dalam pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat itu adalah sebuah keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Bertobat juga punya tujuan kita untuk memperbaiki sikap hidup yang tidak baik, yang kurang baik, yang kurang menyenangkan menjadi hidup yang lebih baik lagi, menyenangkan dan berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Kita sebagai manusia yang sudah hidup sekian lama, kita kadang-kadang sadar atau tidak berbuat kesalahan. Sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan, hal-hal yang menurut kita sebenarnya adalah tidak baik. Menurut kita adalah hal yang tidak tepat. Menurut kita itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Sadar atau tidak, kita pernah melakukan itu. Saudara-saudaraku, terkadang perbuatan yang sedemikian rupa itu membuat penyesalan di dalam kehidupan kita. Kita menyesal sudah berbuat tidak baik, menyesal berbuat yang sudah merugikan orang lain. Nah, disitulah penyesalan kita itu yang menuntun kita untuk kembali memperbaiki sikap hidup kita. Karena kehidupan yang jauh dari kebaikan, kehidupan yang jauh dari yang Tuhan inginkan, itu beresiko atau menyebabkan hidup kita itu tidak tentram. Ada-ada saja halangan, ada-ada saja rintangan yang kita hadapi. Nah, penyesalan pertobatan kita itu biasanya kita harus mengalami hal yang tidak enak dulu. Misalnya, karena kita itu masih sekolah atau masih kuliah, kadang-kadang kita itu menyepelekan mata kuliah atau mata pelajaran yang kita tidak senangi. Atau melihat gurunya kok tidak asik. Atau melihat dosennya itu jengkeli. Dan itu kadang-kadang kita menjadi menyepelekan. Males kuliah, males belajar. Dan akhirnya di akhir semester kita ditegur dengan hasil nilai kita. Yaitu bisa jadi tidak memuaskan. Dan kita diharuskan untuk mengulangi mata pelajaran yang gagal tersebut. Dan inilah konsekuensi ketika kita itu menyepelekan perintah Tuhan, menyepelekan apa yang diharapkan untuk hidup baik, untuk hidup teratur. Kadang-kadang penyesalan itu timbul
ketika kita sudah merasakan pahitnya, merasakan sudah diuji oleh berbagai macam kesulitan. Nah, saudara-saudara, ini kita juga diingatkan bahwa dosa itu manis. Godaan dari yang jahat, godaan untuk berbuat yang tidak baik itu biasanya yang indah-indah. Tetapi ingat, hukumannya dari dosa itu sangat pahit sekali. Ketika kita merasakan pahit, kita biasanya mencari penawar pahit. Entah itu gula, entah itu garam, atau apapun yang bisa menangkal rasa pahit itu. Kita diminta Tuhan untuk senantiasa ingat bahwa kehidupan kita membutuhkan pertobatan. Di masa Natal ini, di masa menjelang Natal, di masa Advent, kita diingatkan lagi untuk hidup yang lebih baik lagi, memperbaiki diri untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bertobat bukan karena kita itu merasakan pahit atau takut merasakan pahit, tetapi itu adalah sebuah keharusan kita memperbaiki diri setiap harinya. Jadi kita jangan bertobat ketika kita kepentok sudah sampai dasar sekali. Kita biasanya bertobat kalau sudah sangat down sekali, memperbaiki diri ketika sudah merasakan konsekuensinya. Nah, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui masa Advent ini, kita diajarkan bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kehidupan kita. Baik secara pribadi, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, atau memperbaiki relasi persahabatan, pertemanan dengan saudara-saudara kita, antar pemuda. Itu adalah hal yang setiap hari kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga menjadi orang yang menjengkelkan kepada sahabat kita. Maka dari itu, sering juga sahabat kita itu marah kepada kita. Nah, sahabat-sahabatku, mari apa yang kira-kira itu sudah tidak layak lagi kita lakukan, ya, mari kita tinggalkan. Apa yang sudah kita nilai itu merugikan teman kita, ya itu kita juga harus tinggalkan. Seperti halnya bangsa Israel pada waktu itu mendapat penghukuman dari Tuhan, yaitu dibuang ke Babilonia. Dan ini adalah akibat bangsa Israel itu tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita pada saat ini, melalui masa Advent ini, kita senantiasa diajak untuk berjaga-jaga, bertobat untuk menemukan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru bukan berarti seperti membeli pakaian di pasar atau di toko-toko. Tetapi kehidupan baru adalah
Kita menyadari apa yang menjadi kekurangan kita selama kehidupan ini, dan itu yang harus kita tinggalkan. Sehingga kehidupan kita itu penuh dengan kenangan. Dari kenangan itu kita mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang berharga, mari kita pakai untuk bekal di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Advent yang kita hayati mulai hari ini akan menuntun kita kepada hari-hari yang akan datang. Ingat, penghayatan masa Advent bukan berarti akan berhenti, akan berakhir saat kita merayakan Natal. Tetapi semangat pertobatan di masa Advent ini harus kita bawa setiap harinya, setiap waktu dimanapun kita berada. Nah, mari kita berjaga-jaga. Kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan, harus memperbaiki dan harus memperbarui kehidupan kita seperti halnya Tuhan Yesus menjadi panutan dan menjadi guru yang sejati di dalam kehidupan kita. Ingat, sahabat-sahabatku, semangat pertobatan tidak akan berhenti ketika kita merayakan Natal besok. Semangat pertobatan akan kita bawa setiap harinya sampai hayat masih dikandung badan, kita senantiasa tetap membawa semangat pertobatan, semangat pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kiranya masa Advent yang kita hayati ini, yang kita jalani ini menjadi jalan spiritual dan juga bukan hanya terbatas kepada penanggalan liturgi saja. Mari kita hayati masa Advent ini dan mari kita bersama-sama berjalan menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa dan kita akan menutup ibadah kita, menutup renungan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah remaja ini. Tuhan menolong kami menuntun jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan dengan sebagaimana yang kami harapkan. Itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan di dalam setiap persiapan ibadah kami. Kiranya sabda Tuhan yang kami terima di masa Advent ini dari kitab Yesaya pasal 64 membawa kami di dalam hidup yang penuh dengan semangat pembaharuan, semangat pertobatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya semangat pembaharuan ini dapat kami jalankan di dalam setiap kegiatan kami,
sebagai siswa, baik dari SMP, kami yang masih SMA atau SMK, kami yang masih mahasiswa, kiranya semangat pembaharuan ini dapat kami terapkan di dalam sikap belajar kami terhadap apa yang kami pelajari. Kiranya semangat pembaharuan ini bisa memberikan kami tuntunan untuk kembali bersungguh-sungguh di dalam kami belajar. Terlebih di masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan semangat yang tidak kunjung habisnya untuk kami terus belajar meskipun itu melalui media online. Melalui media apapun kami tetap bisa belajar dan mengamati apa yang menjadi tujuan kami, belajar dan kuliah. Bapa kami yang Maha Kasih, begitu juga semangat pembaharuan ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dengan sahabat-sahabat kami. Kiranya ketika ada batin yang terluka oleh karena sikap kami yang berbeda satu dengan yang lainnya, membuat kawan kami terluka. Oleh karena itu ya Tuhan, pakailah kehidupan kami ini, tuntunlah kehidupan kami ini untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku kami. Jadikanlah kami orang yang rendah hati untuk bisa memaafkan sahabat kami yang pernah melukai batin kami. Bapa yang Maha Kasih, itulah amanat yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Jangan sampai Tuhan kami merasakan duka cita yang mendalam, kesedihan yang mendalam, baru kami merasakan untuk hidup bertobat. Tetapi mulai dari ini, mulai dari saat ini, tegurlah kami, bimbinglah kami di dalam semangat pembaharuan ini. Pakailah sahabat-sahabat kami, pemuda, remaja GKJ Pengging ini untuk senantiasa mengambil peranan di dalam memuliakan nama Tuhan, baik untuk melayani Tuhan di bidang multimedia, melayani Tuhan di dalam bidang sekolah minggu, melayani Tuhan di bidang kegiatan remaja. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan melalui semangat pembaharuan ini, kiranya jiwa-jiwa kami yang masih muda ini Tuhan kobarkan, Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, sabda yang boleh kami terima untuk memperbaiki hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru dan Juru Selamat kami yang sejati, kami menaikkan doa ini. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang
Kristus yang mulia, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku